Kita berdoa, Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa bisa taat dan bahkan setia kepada Tuhan. Kami tahu itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kata setia mungkin sering kami dengarkan, kami ucapkan, tetapi langka, sangat langka sekali untuk dilakukan. Oleh karena itu Tuhan, dan kami mau belajar daripada Tuhan, belajar firman-Mu sehingga kami dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan, dikoreksi sehingga hidup kami makin boleh berkenan kepada Engkau. Pujian pengagungan kami biarlah Tuhan dipuaskan, disenangkan, dan hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang sudah kami dengarkan, yang boleh menghiasi hidup kami lakukan dalam hidup kami. Ini juga memuaskan hati daripada Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami, yang sungguh kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya, meskipun kita ada gangguan, tetap kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur juga ya, cukup banyak ya, boleh hadir sama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini temanya berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jangan salah ya, bukan ringan sama dijingjing, berat lo pikul sendiri, bukan ya, bukan juga ringan sama dijingjing ya, berat lo pikul sendiri, nih gua tambahin, matilah ya, bukan seperti itu. Tapi berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Ya, diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Galatia 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya ayat demi ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat ketujuh. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan daripada dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sudah ngomong, tema kita itu berat sama dipikul dan ringan sama dijingjing. Dan ini merupakan salah satu peribahasa kita, peribahasa bahasa Indonesia. Dulu kita sekolah, kita pernah belajar yang artinya yang pertama bahwa suka duka, baik buruk sama-sama ditanggung. Slide-nya bisa dijalankan. Yang kedua, itu bersama-sama dalam suka dan duka, tentu dalam arti yang positif. Nah, di teks firman Tuhan yang sudah saya tadi bacakan, jauh-jauh hari Rasul Paulus sudah menuliskan hal-hal praktis yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk saling membantu di dalam kehidupan jemaat. Di sini adalah jemaat Galatia, itu yang pertama. Yang kedua harus dilakukan apa? Kepada apa? Pengajar firman. Dan yang terakhir apa harus dilakukan kepada setiap orang, kepada semua orang. Nah, apa itu tanggung jawabnya? Itu yang pertama, tanggung jawab yang harus dilakukan adalah tanggung jawab spiritual, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, tanggung jawab
materi yang terdapat di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 6, dan ayat 10. Ayat yang pertama, yang A mengatakan demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Pelanggaran sini ada paraptoma. Apa itu paraptoma? Paraptoma itu adalah kesalahan atau dosa. Paraptoma berasal dari kata paraptimo, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu para dan timo. Para itu di samping, timo itu adalah apa? Jatuh. Arti apa? Jatuh di samping. Yang secara konseptual itu adalah jatuh di samping seseorang atau jatuh di samping suatu benda. Dia terpleset, dia tergelincir, dia menyimpang daripada jalan yang benar, atau dia berbalik. Nah, ini berlawanan dengan metanoia. Metanoia juga berbalik. Kalau ini berbalik dari yang benar kepada yang tidak benar. Kalau metanoia itu berbalik dari yang tidak benar ke tempat yang benar. Jadi berbalik 180 derajat, bukan 360. Kalau 360 kembalilah lagi. Nah, jadi pelanggaran ini adalah dosa dalam pengertian kejatuhan seseorang dari posisi yang seharusnya dia berdiri tegak. Seharusnya dia tidak jatuh loh, tapi akhirnya dia jatuh gitu. Nah, ini adalah dosa. William Barclay menjelaskan bahwa pelanggaran di dalam ayat 1 ini bukanlah dosa yang disengaja, tetapi adalah apa? Melainkan apa? Dia tergelincir yang dapat saja dialami oleh seseorang di jalan yang licin atau di lorong bahaya yang dilaluinya. Dosa apakah itu? Dosa apa yang membuat orang jatuh, yang membuat orang tergelincir, yang membuat orang terpleset? Tidak dijelaskan secara rinci di dalam firman Tuhan ini, namun dampak pelanggaran itu bisa membuat seseorang menjadi tidak setia terhadap Injil. Berarti ini juga namanya dosa yang cukup serius. Nah, ini adalah tanggung jawab spiritual dan moral yang juga harus kita tanggung. Kalau ada orang-orang yang demikian di hadapan kita, ini menjadi satu tanggung jawab kita juga. Lalu yang berikutnya, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab materi. Di dalam ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kata beban yang digunakan di sini merujuk kepada satu beban yang berat. Berat untuk dipikul, ya. Bukan beban yang ringan, bukan beban yang biasa. Kalau yang biasa setiap kita atau setiap orang juga bisa. Ya tadi kayak jijing-jing mah gampang banget kalau ringan. Tapi ini berat. Begitu berat, luar biasa. Nah, beban di sini juga tidak disebutkan secara spesifik. Beban di sini juga bisa dikatakan ini adalah dosa pelanggaran yang dilakukan di dalam ayat 1a itu. Tapi juga bisa bersifat lebih luas lagi. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-6, yaitu membagikan segala sesuatu kepada pengajar firman. Apa itu sesuatu? Sesuatu ini adalah materi loh, uang kita, kekayaan kita. Para gembala, para pekerja, para guru, para penginjil, para misionaris, ya mereka layak didukung dengan harta kita, dengan materi kita. Ya jadi hamba-hamba Tuhan yang di gereja, ya bukan untuk diri saya, harus juga didukung secara materi. Kenapa? Ya, firman Tuhan yang diajarkan, hal-hal spiritual yang diajarkan jauh lebih penting dari materi yang kita miliki. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan jangan sesat gitu ya. Bukan karena dia mata duitan, bukan. Tapi karena pekerjaannya itu yang luar biasa. Engkau dukung gereja, berarti engkau mendukung para hamba Tuhan. Engkau diberkati, memberkati para hamba Tuhan juga, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi jangan kita punya pola yang sesat bahwa hamba Tuhan ini mata duitan, bukan. Tapi karena perintah firman Tuhan, karena hal-hal yang spiritual, firman Tuhan itu jauh lebih penting daripada materi. Lalu juga di sini dikatakan juga ya, kemudian kita berbuat baik kepada semua orang, terutama juga kepada kawan-kawan seiman, kepada semua orang, kepada rekan-rekan kita, jemaat kita. Kita harus berbuat baik, kita memberikan bantuan, kita memenuhi kebutuhan yang ada dengan apa? Secara spiritual, secara moral, secara materi, maupun secara sosial. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ada 4 tanggung jawab yang ada di pundak kita pada waktu kita melihat jemaat kita, para hamba Tuhan kita yang ada di dalam maupun di luar, dan bahkan kita lihat di lingkungan kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan saya ya, saya melihat ada banyak orang yang melakukan namanya pelanggaran, ya, terpleset,
dia jatuh dan bahkan banyak lagi beban yang dialami oleh orang-orang yang ada di dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dulu ada seorang pengurus, ya, dia pegang bagian keuangan, ya, bagian apa, bendahara bagian keuangan. Lalu apa? Dia pinjamkan uang itu kepada seorang hamba Tuhan tanpa persetujuan daripada pengurus yang lain, tanpa persetujuan daripada hamba Tuhan yang lain, tanpa adanya rapat. Nah, ini tidak boleh, ini terpeleset, ini namanya tergelincir. Dan juga ada anak muda yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Bukan saja anak muda, tapi juga ada orang tua, pelayan yang luar biasa, tapi juga jatuh di dalam dosa seksual ini dengan sesama jenis. Dulu ada seorang pemudi juga melakukan hubungan seksual bahkan dengan orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Bukannya dengan yang sesama udah kenal Tuhan, sama-sama Kristen boleh, tetap itu juga namanya tidak boleh. Seorang hamba Tuhan bawa parang datang ke gereja menuntut haknya kenapa dia di PHK. Nah, ini kita bisa melihat ada dosa-dosa yang seharusnya dia berdiri teguh, tapi dia tergelincir, dia terpeleset. Ada banyak hamba Tuhan di daerah, di tempat-tempat terpencil, di desa-desa, di kampung-kampung, di lembah, di gunung, ya. Tunjangan hidupnya begitu kecil-kecil, lalu apa gerejanya sudah dimandirikan. Waduh, saya lihat banyak. Kalau kita mission trip, ya, ke Indonesia bagian timur, mau di barat mau di timur, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dia bergumul dengan materi. Ini bisa menjadi satu pencobaan bagi mereka. Di luar sana mungkin juga tetangga kita, ya, teman-teman kita, para gelandangan, ya, anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu, para janda yang tua, ada banyak di antara mereka hidup susah, hidupnya begitu memprihatinkan. Ada juga jemaat kita yang tidak bekerja, kehilangan pekerjaannya, hidupnya juga pas-pasan, ada yang sakit dan lain sebagainya. Mereka perlu didukung secara materi. Ya, nggak harus kita, saya doain dah biar nanti Tuhan yang bekerja. Saya yang berdoa, Tuhan yang bekerja. Kita juga perlu bekerja. Gereja Tuhan juga perlu bekerja. Dulu waktu saya praktek gitu, ya, 1 tahun. Udah praktek dapat tunjangannya kecil. Saya nggak jelek-jelekin gerejanya. Saya cuma cerita kasus gitu. Dapat transfer kecil banget dah. Jangankan saya yang ngomong gitu, saya mah ngomong sama buket pelayanan aja gitu. Bertahan aja kata dia gitu, ya. Jemaatnya sendiri juga kalau tahu tunjangan kita, dia bilang juga kecil banget gitu. Lah kita besuk gitu, ya. Pelayanan seorang bapak tua sudah lansia, rumahnya kecil gitu, ya. Sepetak lagi sakit keras gitu. Lantainya dari tanah loh, nggak dibikin kayak begini, misalnya marmer lah, keramik. Kita lihat gitu nggak bisa diem hamba Tuhan. Mau nggak mau korek kantong, apa yang di kantong dikasih aja semua, ya. Tinggal kita mikir nanti anak istri kita gimana, ya. Saya menyerahkan diri udah punya anak gitu, ya. Ya tetap aja bersandar kepada Tuhan gitu, ya. Ada jemaat juga, ya, itu rumahnya udah sepetak, lantainya juga tanah, di tengahnya ada pohon kelapa. Rumah kita ada pohon kelapanya gak? Ada jemaat yang begitu, bukan jemaat di sini, di tempat yang lain. Artinya apa? Hidupnya begitu memprihatinkan loh. Kita sebagai warga kerajaan Allah, rekan-rekan satu gereja harus memperhatikan juga orang-orang yang demikian. Ini menjadi tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab spiritual, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab materi itu ada di pundak kita. Waktu kita lihat keadaan yang demikian, kita harus, ya, membuka mata kita lebar-lebar. Apa yang ada pada kita, kita juga bisa memberikan bantuan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan tanggung jawab ini? Yaitu yang pertama, memenuhi hukum Kristus. Ayat 2b dikatakan demikian, untuk memenuhi hukum Kristus. Rasul Paulus tidak menjelaskan secara terperinci apa itu hukum Kristus, tapi Leon Morris berpendapat bahwa hukum Kristus ini adalah ajaran Yesus yang terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-25 sampai 28, yaitu tentang kalau kita ingin menjadi seorang yang terbesar, kita ingin menjadi yang termuka, maka kita harus menjadi seorang pelayan, kita harus menjadi seorang hamba. Dan bahkan dikatakan oleh Leon Morris, ini menyangkut ayat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, itu tentang suatu perintah yang baru.
Yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Itu Leon Morris ngomong demikian. Longnecker mengatakan bahwa ini mengacu kepada Galatia 5 ayat 13 sampai pasal 10 ayat yang ke-6, yaitu apa? Itu sikap saling mengasihi. Satu kontra dengan legalistik daripada hukum Taurat. Bahkan John Stott mengatakan bahwa ini adalah sikap saling mengasihi terhadap sesama, ya, yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 13 dan juga Yohanes pasal 13 ayat 34. Jadi hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Perintah untuk mengasihi sesama. Dan ini harus menjadi acuan daripada jemaat Galatia dan bahkan setiap kita. Makanya nggak heran, Allah itu adalah kasih. Kita diselamatkan karena kasih, maka kita harus mengasihi. Di dunia ini banyak produknya yang mengidentikan nama produk itu. Saya lagi bukan jualan gitu ya. Kalau kita mau makan mie instan, ingatnya apa? Indomie. Betul kan? Indomie. Dari dulu sampai sekarang. Kalau mau sikat gigi pakai apa? Pakai obeng. Ya. Hancur mulut kita. Pakai odol. Padahal odol itu merek pasta gigi zaman dulu. Kalau nggak percaya nanti pulang tanya emak bapak kita. Itu odol itu merek pasta gigi zaman dulu. Tapi kenapa disebut odol gitu? Artinya apa? Namanya, produknya identik dengan namanya. Coba yang pembalut wanita zaman dulu. Pasti pakai yang depannya S, betul kan? Belakangnya X gitu. Kalau emak kita ya, dulu kita kecil sih suruh beli loh. Tolong beliin ini nih. Dia nggak bilang pembalut wanita, dia sebutin mereknya. Artinya Pak, produk ini sama nama mereknya itu menjadi identik. Seharusnya kita juga identik. Bapak kita kasih, dia mengasihi kita, dia memberikan perintah untuk mengasihi, lalu perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita harus menunjukkan Bapak kita yang kasih. Nah itu harusnya ada dalam diri kita. Jadi hukum Kristus itu hukum kasih, kita harus mengasihi. Yang kedua, hidup kita menjadi berarti. Ayat ketiga dan ayat keempat. Ayat ketiga saya bacakan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Artinya bahwa orang Kristen, kita ini sebelum kita lakukan sesuatu yang namanya kebaikan, kita harus introspeksi diri dulu. Harus menilai diri kita. Sehingga apa? Kita dapat berhubungan secara layak, secara pantas satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa menghindarkan hal-hal yang melebih-lebihkan diri kita. Kita menjadi bangga, lalu kita sombong. Karena kamu saya bantu, kamu bisa ada hari ini. Karena orang tua saya membantu keluarga kamu, kamu ada hari ini. Bukan seperti itu, kita harus introspeksi dulu. Lalu dalam hal ini tidak berarti bahwa kita ini nggak memiliki namanya kelemahan. Kita nggak memiliki namanya pelanggaran dosa dan lain sebagainya. Makanya setiap kita mau ibadah ngaku dosa dulu. Mungkin ada yang sengaja dan tidak sengaja. Atau memang sungguh-sungguh kita lakukan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak didominasi oleh dosa itu. Tiap hari lakukan dosa ini, enggak. Kita pasti ada kelemahan sebagai anak Tuhan. Nah, kita yang tidak didominasi oleh dosa itu, kita bisa mendoakan, kita bisa membantu saudara-saudara kita ataupun orang yang di luar sana yang hidupnya didominasi oleh dosa. Sehingga kita bisa berdoa bagi dia, kita bisa membantu dia. Waktu kita lakukan semua ini, maka hidup kita menjadi berarti bagi apa? Bagi jemaat Tuhan, bagi orang lain. Itulah namanya kita memiliki hidup yang berarti. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, apa yang ditabur itu yang dituai. Ayat 7b sampai ayat ke-9b. Ya, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ini adalah sebuah prinsip rohani. Ya, Allah kita sebagai pencipta, dia memiliki sifat apa? Etis moral. Nah, ini juga berlaku bagi kita yang namanya ciptaannya. Ketika manusia, ketika kita ya melanggar standar-standar daripada Allah, maka kita akan menuai apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan. Ini jadi hukum tabur dan tuai gitu ya. Apa yang kita tabur akan kita lakukan. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita loh. Meskipun ini terjadi kepada kita, keselamatan kita tidak hilang. Jadi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Kita bukan melakukan perbuatan baik supaya selamat. Ya, waktu kita jadi anak Tuhan yang sudah diselamatkan ini, ya apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai, tapi tidak menghilangkan keselamatan daripada
Kita ayat 8 dikatakan demikian. Ini yang kalau kita lakukan dua hal ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Bukan saja jumlahnya loh, tapi apa? Jenisnya. Nah, kalau pertama kita menabur dalam daging, dalam hawa nafsu, maka akan apa? Kita menuai namanya kebinasaan, kehancuran, keruntuhan, kerusakan, ataupun juga namanya kebusukan. Contoh nih, dulu waktu saya masih di pos di Jembatan 5 gitu ya, tiba-tiba ada kabar gitu ya, ada seorang pemuda gitu ya, meninggal kena penyakit 3 huruf gitu ya, AIDS atau kena virus HIV. Kita nggak bisa datang. Waktu itu penyakit ini begitu langka. Ini udah puluhan tahun yang lalu tuh, ya. Sampai-sampai dia dibakar juga, nggak boleh orang datang ke situ. Nah, ini penyakit pada itu masih awal-awal. Jadi nih, dia melacurkan dirinya kepada perempuan-perempuan yang tidak benar, ya. Lalu kenalah penyakit ini. Nah, ini satu konsekuensi, ya. Jadi di sini bisa juga artinya apa? Kehancuran daripada badani, ya. Juga bisa kerusakan moral dan godaan seksual. Nah, ini badani ini menjadi rusak karena perbuatan kita lakukan ini. Akhirnya apa? Kita menuai. Ya, badan kita rusak, makin kurus tinggal kepalanya. Saya pernah layani seorang yang kena penyakit ini di satu rumah sakit di Keramat gitu ya. Udah tinggal nih, badannya habis gitu digerogotin. Ya, karena virus ini melemahkan imunnya dia sehingga penyakit masuk. Datang silih berkat dia meninggalkan dunia, kepalanya ya tetap ini, badannya makin kecil. Nah, ini konsekuensi dia terima hal yang demikian. Tapi ya di sini dikatakan kalau itu kita menabur dalam daging menuai kebinasaan, tapi kalau kita menabur dalam roh, kita menuai hidup yang kekal. Ini konsep hidup kekal yang secara khusus yang dikatakan oleh di sini adalah hidup setelah kebangkitan. Kehidupan zaman yang baru. Jadi sekali lagi bukan untuk keselamatan. Kalau kita lalai keselamatan kita tidak hilang. Kalau kita lakukan kita sudah tetap selamat. Tapi hidup kebangkitan yang akan datang. Hidup di dalam kerajaan baru. Hidup di surga. Ini upah yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Satu saat di Amerika gitu ya. Ada seorang gadis kecil gitu ya. Dia melalui satu tempat dan dia kelaparan luar biasa. Karena dia miskin, gak bisa membeli apapun. Tidak ada satu peser pun di dalam tangannya gitu. Jadi dia kelaparan karena sudah 1 hari tidak makan. Akhirnya dia memberanikan diri, dia mengetuk satu rumah yang begitu dia ketuk dibukakan pintu. Dan ada anak kecil yang sebaya dengan dia. Dia minta air minum segelas. Ya, waktu dia minta, lalu anak kecil itu tahu nih, wah ini orang kelaparan. Dia masuk ke dalam, dia keluar dikasih susu. Dengan gelas yang tinggi gitu ya, dikasih susu gitu penuh. Dia minum sampai habis ya, dahaganya hilang dan dia merasa kenyang perutnya. Lalu dia mengucapkan terima kasih kepada anak kecil itu. Ya, akhirnya 10 tahun kemudian, ya anak kecil ini sudah 10 tahun bertambah usia 10 tahun, dia sakit keras gitu di tempat dia. Diobati, ya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dan harus apa? Pindah ke satu tempat. Harus ke New York itu ya, kan di sana ada peralatan medis yang lebih canggih. Akhirnya dibawalah dia ke New York ya, ke rumah sakit yang ada di sana, diobati dan lain sebagainya gitu ya, karena penyakitnya cukup aneh gitu. Akhirnya singkat ceritanya sembuh. Setelah dia sembuh, dia masih di rumah sakit, dia membayangkan biayanya. Biasa kita begitu ya, belum masuk aja kadang-kadang udah pikirin biaya. Begitu sembuh pikirin biayanya, pasti mahal sekali ya. Akhirnya juga dia bergumul karena nggak punya duit. Lalu suster memberikan satu amplop kepada dia. Dia buka amplop itu, lalu dia buka perlahan, lalu dia intip, dia baca, sudah lunas dibayar 10 tahun yang lalu. Nah, ini balasan yang Tuhan berikan. Apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Manusia aja bisa membalas ya apa yang sudah kita lakukan. Apalagi Bapa kita yang ada di surga, dia jauh lebih bijak daripada manusia. Yang terakhir, alasan kita adalah apa? Ada kesempatan, ayat 10a demikian.
Selama masih ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil bukan hidup untuk apa? Seadanya. Tapi kita dipanggil untuk hidup memiliki tujuan. Orang percaya hidup dengan mata yang terus terbuka akan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tiap hari itu banyak kesempatan bagi kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Masalahnya kita enggak atau tidak ya. Untuk apa? Menjadi berkat loh. Kita mau jadi berkat itu peluangnya begitu luar biasa. Tapi apakah kita membuka mata kita untuk melihat kesempatan itu sehingga kita bisa menjadi berkat? Kenapa? Tidak selama-lamanya kita punya kesehatan, kita namanya punya kekuatan, kita punya kemampuan, kekayaan kita juga bisa hilang. Di sini dikatakan selama masih ada. Artinya apa? Kesempatan yang berbuat baik itu juga adalah anugerah daripada Tuhan, bukan dari kita. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Suatu saat saya makan sama semu di rumah makan ya, kecil gitu ya di Jembatan 5. Saya sampai hari ini nggak pernah stop, saya ingat terus ada satu quotes gitu ya, mungkin satu quote umum atau duniawi, tapi juga ada nilai kebenaran. Bunyinya demikian ya. Ya bunyinya demikian. Ada dua hal yang tidak boleh ditunda. Saya rasa waktu saya sebutin begini langsung semua ingat di mana itu ya. Ada dua hal yang tidak boleh ditunda. Satu, berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah berbuat baik. Jangan ditunda. Berbuat bakti itu waktu orang tua kita ada, layanilah dia dengan baik ya, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan materi kita ya. Jangan tunggu kita kaya, berbaktilah kepada dia. Waktu dia tidak ada, yang ada pada kita pun kita tidak bisa lakukan. Kalau kita tunda, berbuat baik selama ada kesempatan. Sehingga apa? Kita enggak menyesal kemudian. Bisa juga kita dipanggil Tuhan, dianya dipanggil Tuhan. Jadi kita enggak punya kesempatan. Jangan bilang misalnya nih, oh dia butuh saya, gereja butuh saya, orang ini butuh saya. Siapa bilang kalau Tuhan enggak kasih kesempatan, kamu pun tidak bisa berbuat baik. Yang kedua, berbuat baik. Ya. Lakukan, jangan tunda. Kesempatan itu Tuhan sudah berikan loh bagi kita. Ya. Jadi jangan semata-mata karena kita mau membanggakan diri, kita sombong nih, gue bantu. Kalau kesempatan itu juga nggak ada, tiba-tiba kita kebakaran jadi miskin, ya jangan ditunda. Jadi lakukanlah perbuatan baik itu. Mau tahu gak kesempatan itu? Bahasa Inggrisnya opportunity kan? Opportunity itu dari kata opportu bahasa Portugis. Tahukah Anda, opportu ini, kata ini bisa ada balik ceritanya. Itu satu cerita, yaitu apa? Kapal-kapal yang zaman dahulu itu kalau mau ke dermaga itu nggak sembarangan seperti saat ini atau ditarik oleh kapal yang kecil, tidak seperti itu. Zaman dulu kapal ini mau ke dermaga, dia tunggu air itu menjadi pasang, baru dia bisa lalu. Coba kalau dia lewat dia tertidur gitu. Tunggu lagi air pasang kembali. Artinya Pak, kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya. Ada dua hal yang tidak boleh ditunda. Berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah berbuat baik. Itu alasan. 4 alasan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya kita melakukannya. Yang itu yang pertama. Di dalam ayat pertama dikatakan adalah kita harus memimpin. Yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Apa itu memimpin? Memimpin itu satu kata yang dipakai oleh seorang dokter yang melakukan satu tindakan yang ingin membedah pasiennya atau seseorangnya karena di dalam tubuhnya ada satu penyakit, ada sesuatu yang tumbuh. Jadi ada dokter nih di sini dan juga calon dokter. Waktu kita mau bedah nih, ini tumor nih, dibuang. Nah ini katanya memimpin loh, ya, membedah, membuang sesuatu yang tidak berguna dalam tubuh manusia. Yang kedua, itu dipakai untuk seorang tabib, yang menyambung tulang yang patah. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mereparasi, memperbaiki satu barang tertentu. Jadi ide ini nampaknya bukan satu penghakiman, bukan satu penghukuman, tapi menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki. Inilah yang harus kita lakukan. Bahkan kita lakukan dengan roh yang lemah lembut. Lalu waktu kita lakukan semuanya ini, kita juga harus berhati-hati supaya kita juga jangan jatuh di dalam pencobaan. Misalnya seorang ibu datang konsultasi sama kita, hamba Tuhan, kita nggak jaga gitu ya, pintunya tertutup rapat, jendelanya nggak ada yang lihat, bisa jatuh dalam
dosa. Ya, bukalah jendelanya, ya, di kantor kan jadi orang lalu lalang juga bisa lihat. Jangan dia selesai sama suaminya, dia jatuh cinta sama kita, kita jatuh cinta sama dia, jatuh dalam dosa. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita jaga. Hal-hal etis, ya, secara umum dalam firman Tuhan harus dijaga pada waktu kita memimpin seorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menolong dengan menanggung beban, ya. Menolong sini artinya saling menolong. Kalau dalam bahasa aslinya itu ada saling menolong. Yang menurut Locknecker itu, kata saling ini ditaruh di dalam awal kalimat ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang ditekankan, sesuatu yang sangat penting. Yaitu artinya, ya, bahwa pusat eksistensi daripada kita yang sudah percaya kepada Tuhan ini, yaitu kita harus hidup dalam konsep mutualisme. Yang William Barclay mengatakan bahwa konsep mutualisme ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan jemaat yang ada di Galatia. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat ini ada persoalan yang serius, ya, yang bisa membahayakan di dalam persekutuan mereka, yaitu apa? Sikap acuh dan tak acuh. Ya, coba kita nih nggak mau tegar-tegoran, nggak kenal kiri sama kanan, depan, belakang. Coba say hello dulu kiri sama kanan, coba. Tanyain, lu ngerti gak firman Tuhan? Coba. Nah, yang depan ke belakang, belakang ke depan, tanyain. Habis ini mau kemana? Jangan sikap acuh tak acuh. Ini puji Tuhan suami istri duduk, ya. Untung saya nanyanya depan sama belakang gitu, ya. Jaga gereja, ya. Kayak hamba Tuhan gitu, ya. Kan datang ke sini tanda kutip juga jadi jaga gereja. Nah, di Galatia ada sikap acuh dan tak acuh yang jadi maka kita harus apa? Bertolong-tolongan menanggung, mengangkat, membawa, mengambil, menunjang. Apa yang ditanggung, apa yang dibawa, apa yang diangkat, yaitu bebanmu. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat 5. Tiap-tiap orang memikul. Memikul apa? Memikul tanggungannya sendiri. Yaitu apa? Kita punya kapasitasnya, kita punya porsinya loh. Ya, saya juga bikin satu video pendek jauh-jauh hari, ya, mengenai hal ini gitu, ya. Kalau ada rekan kita jemaat Tuhan punya permasalahan, punya beban 10 aja ini, ya. Ini misalnya daya beratnya 10. Bisa gereja tanggung 3. Kan diakonia berperan dulu maju ke depan, ambil 3 tinggal tuh 7. Ada jemaat kita yang diberkati oleh Tuhan, dia tahu nih, ya, karena saling memperhatikan, dia ambil 1 tinggal 6. Ada lagi si B, wah saya diberkati Tuhan, saya tolong dia lah, ya, tinggal 5. Ya, bisa 1 pintu, ya, melalui diakonia ini saya kasih si A nih, ya, si B juga kasih si A gitu, tinggal 5. Ada yang lain lagi diberkati Tuhan, ambil 2, tinggal 3, enteng. Biarin aja 10, ya. Tambahin lagi, matilah dia udah 10 aja udah mau mati, udah ngap-ngapan. Tapi kalau kita lakukan demikian itu sesuatu yang baik. Nah, seorang pemuda suatu saat, ya, masuk ke lumpur gitu, ya. Begitu masuk ke lumpur makin berat, makin ke dalam. Ini namanya lumpur hidup. Dia teriak-teriak gitu. Tiba-tiba ada pemuda yang lain datang menolong dia. Singkat ceritanya tertolonglah pemuda ini. Dianterin ke rumahnya tuh. Waktu datang ke rumahnya luar biasa. Rumahnya mewah, ya, bukan mepet sawah, mewah, ya, megah gitu, ya, luar biasa. Bapaknya datang, ya, ini pemuda miskin gitu, ya, memberikan uang. Dia bilang nggak usah, ya, dia nggak mau terima. Kenapa? Sudah selayaknya setiap manusia itu untuk saling tolong menolong. Itu yang keluar dari mulutnya dia loh. Nah, akhirnya singkat ceritanya para pemuda ini menjadi besar. Nah, pemuda yang miskin ini mau masuk sekolah kedokteran, tapi enggak punya duit gitu, ya, saking miskinnya gitu, ya. Akhirnya ada seorang yang ingin memberikan beasiswa kepada dia, yaitu siapa? Anak muda yang tadi bapaknya yang ngasih, bukan anak muda ini. Bapaknya kasih beasiswa kepada dia. Singkat ceritanya luluslah dia menjadi seorang dokter gitu. Nah, satu saat gitu, ya, terjadi peperangan gitu. Nah, pemuda yang kaya ini masuk militer, dia kena tembak itu menjadi parah gitu. Wah, demamnya tinggi, infeksi, nggak ada obat pada waktu itu. Wah, dokter tentara ingat, wah, ada satu dokter nih yang menemukan satu obat untuk meredakan
panas ini. Akhirnya dapatlah dia obat itu dari pemuda yang miskin yang sudah menjadi dokter. Itu obat penicillin. Nah, pemuda yang miskin ini adalah Alexander Fleming, dan pemuda yang tertembak yang demam itu adalah Winston Churchill. Dia jadi Perdana Menteri Inggris pada akhirnya. Saling tolong menolong. Ya, yang ketiga, ya. Dengan apa yang ada padamu, ayat yang ke-6, itu membagikan segala yang ada padamu. Yang tadi saya sudah katakan, segala sesuatu yang ada itu adalah dalam bentuk materi, harta, kekayaan kita. Yang ada pada kita saat ini apa? Ya, kalau kita bisa berpikir, sumbangkanlah ide pemikiran kita. Ada waktu, kita berikan waktu kita. Ada materi, berkatilah. Ya, ada jemaat yang memberkati dengan makanan, silakan engkau lakukan itu dengan baik-baiknya. Nah, kalau waktu lebaran begini, saya ingat apa? Kematian mama saya. Tanggalnya nggak sama, tapi momennya sama. Ya, begitu mama saya meninggal pada waktu retreat, ketua retreatnya dari sini nih ya, contoh Janwat gitu ya. Dia orang pergi retreat, kami pulang semua, istri, anak, adik saya turun dari mobil. Tapi ada seorang saudari utus rekannya yang lain. Ya, antar saya ke rumah duka, beli ini itu dari pagi sampai malam. Itu yang ada pada dia untuk apa? Melayani saya. Enggak ada yang khotbah, hamba Tuhan kan ikut ke sono semua. Ikut retreat, kontak hamba Tuhan A, ya. Gembala sidang saya yang dulu enggak pelayanan lagi di gereja, dia bersedia. Kontak lagi di gereja lama saya, pendetanya datang jadi melayani kedukaan kami, ya. Bersyukur punya relasi yang baik. Jadi minta tolong ini itu dan sebagainya, akhirnya melayani. Jadi yang ada padamu, Tuhan enggak minta yang tidak ada padamu. Yang terakhir, dengan tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lelah. Kata jemu itu apa? Jangan supaya kita menjadi lelah, kita menjadi habis, kita putus asa, kita patah semangat, kita tawar hati. Tidak juga menjadi lemah, yaitu apa? Kita menyerah, berhenti. Kehilangan apa? Kehilangan harapan untuk melanjutkan ya apa yang sudah kita lakukan, yaitu perbuatan baik itu. Jangan. Harus kita lakukan, dan maka Tuhan akan memberikan berkatnya, pahalanya pada waktunya. Yang terakhir ya, ini kami ngalamin sendiri gitu ya. Dulu kami pernah tinggal di Gang Lilin gitu. Setiap hari, dulu semua kalau ke pasar tiap hari. Jadi naik motor, kita perhatikan ada satu orang tukang gerobak gitu ya. Gerobaknya jelek banget gitu ya. Akhirnya karena sering kali akhirnya ngobrol-ngobrol, saya tanya, gerobaknya kalau beli second berapa? 750.000. Akhirnya apa? Pulanglah kami bergumul sama semua. Kita tolong dia yuk. Kita belikan gerobak yang second. Itu tukang gerobaknya tuh depannya botak, rambutnya panjang banget. Ya, yang tinggal di situ pasti mungkin tahu kalau orangnya masih ada di situ. Jadi ada dua program yang akan saya lakukan. Satu, belikan gerobak yang yang second 750. Dia tiap hari mesti cicil, goceng. Kenapa? Dia kalau sewa gerobak yang jelek itu juga goceng. Ya, kenapa? Sewa bayar goceng. Nanti kalau udah 750, nanti saya kasih dia kembali. Istrinya buka warung kecil juga butuh modal. Jadi kita ajarin dia kasih pancingnya, kailnya. Berjalan. Akhirnya tengah jalan mungkin udah 200.000 one prestasi. Nah, kalau kita jadi manusia udah males ya. Bantu-bantu orang itu, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Nah, firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu, jangan putus harapan. Ya, ada jemaat datang bawa istrinya nangis-nangis, ya, mau minjem duit, ya, beli tepung, beli telur, mau apa? Bikin martabak, betul dia jual martabak di Karanganyar. Keluar duit lah 200.000. Sampai sekarang udah pulang ke Bangka gitu ya, bukan jemaat kita. Bukan, saya nggak pernah ceritain yang di sini, ceritain di sana, yang di sini bisa ceritain di sana gitu. Nah, 200.000. Ada jemaat juga datang nih mau perbaiki ini, 2 juta. Duit saya sampai sekarang juga nggak balik. Tapi waktu saya kasih itu saya udah prediksi nih, ya uang saya bisa hilang. Jadi saya udah prepare nih uang-uang demikian untuk bantu ini. Ya, juga kadang-kadang saya nggak mau beli sama dia, barangnya mahal, tapi saya mau menolong dia. Saya beli tisu Paseo itu 10.000 di agen, beli sama dia 12.000. Kalau beli 2 dipotong 1.000. Ya, jadi bukan 24.000 tapi 23.000. Beli 5 berapa? 23 tambah 2 23 4 6 tambah 12. Kalau satu kan 12, 5 8, kembali 48. Kadang-kadang tuh udah buat dia aja ya. Supaya Pak bisa menolong dia, satu saya ada kesempatan menjadi berkat. Ada anak saya mesti lihat. Ya. Orang memberi mesti ada contohnya loh. Ya, suruh nyimpen duit kita gampang, suruh keluar duit itu susah setengah mati.
Jadi kita mesti sering-sering lihat begitu. Ya, sehingga kita tahu bukan untuk pamer, bukan untuk mengajar orang. Ya, kita jadi belajar, orang lain di sekitar kita jadi belajar, dan Tuhan berikan kesempatan itu kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Rasul Paulus jauh-jauh hari sudah mengajarkan jemaatnya yang ada di Galatia. Yang hari ini juga mengajarkan jemaatnya yang ada di Samanhudi. Kami punya tanggung jawab spiritual, kami punya tanggung jawab moral, kami punya tanggung jawab sosial dan juga tanggung jawab materi. Biarlah tanggung jawab ini ada di pundak kami. Kami tidak menyampingkannya, tapi kami ingat baik-baik karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada kami. Asal kami membuka mata kami lebar-lebar. Kesempatan untuk menjadi berkat itu begitu besar. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami mau melakukannya semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat. Dan kami ada satu kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Dan ini juga menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitar kami, sehingga mereka melihat dan mereka juga bisa meniru, meneladani apa yang kami lakukan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.